Saya mulai dari sebuah kutipan Sayyidina Ali. Ini kutipan dari 14 abad yang lalu, tapi sinarnya, magnetnya, sampai ke kita 1400 kemudian, bahkan sinarnya semakin bercahaya. Sayyidina Ali mengatakan, mereka yang bukan saudaramu seiman, mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Siapapun yang kau temui, ia saudaramu. Jika bukan seiman, ia saudara dalam kemanusiaan. Sayyidina Ali menyatakan ini dalam suratnya di tahun 657 ketika ia menunjuk Malik al-Ashar sebagai gubernur Mesir. Kala itu Mesir belum seperti sekarang. Dulu Mesir itu dihuni tak hanya oleh penduduk muslim, tapi juga banyak juga penduduk non-muslim yang hampir sama banyaknya. Dan Sayyidina Ali memberi panduan bagaimana menjadi penguasa yang adil. Tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada mereka yang non-muslim. Ini salah satu dokumen yang paling tua dalam sejarah mengenai bagaimana seorang penguasa tunduk pada paham kesetaraan warga negara. Sehingga seorang penguasa, apapun yang dikerjakannya, dia harus perhatikan itu tak hanya mereka yang muslim, tapi juga setara dengan mereka yang non-muslim. Di era itu, penguasa dilarang oleh Sayyidina Ali untuk tidak melakukan diskriminasi, kekerasan, apalagi persekusi kepada warga yang berbeda keyakinannya. Ini cahaya harta karun dari zaman yang jauh sekali. Di abad ke-7, pemikiran ini mencerahkan sekali, bahkan di abad sekarang pun. Di era artificial intelligence, prinsip ini sangatlah kuat. Ia menjadi kuat karena data. Nah, saya bacakan datanya. Ya. Ini dari Pew Research Center, mengenai situasi di tahun 2018. Bahkan penguasa di era sekarang pun banyak sekali yang tidak menjalankan ini, sehingga diceritakan di sini. Sekarang ini kita memiliki hampir 200 negara. Cuma Pew Research Center di tahun 2018 mencatat kekerasan yang diterima oleh orang-orang Kristen, termasuk persekusi, tetap terjadi di 145 negara. Jadi kita melihat 145 dari 200, lebih dari 70% negara yang sekarang ini ada, masih melakukan persekusi, masih tidak mengerjakan apa yang sudah dikatakan Sayyidina Ali 1400 tahun yang lalu. Sementara penduduk muslim juga merasakan kekerasan itu, persekusi itu di 139 negara. Juga mayoritas, dan mereka yang Yahudi menerima kekerasan itu, harassment itu di 88 negara. Wajar saja yang Kristen lebih banyak dipersekusi, karena juga memang yang Kristen, populasi penduduknya paling banyak 31%, yang Muslim 24%, Yahudi 0,2%. Ini data. Lalu kemudian datang lagi data di tahun 2021, ia lebih detail lagi menceritakan bagaimana bentuk diskriminasi dan persekusi itu. Ada yang dikerjakan oleh negara sendiri. Melalui public policy-nya, undang-undangnya yang diskriminatif, ada yang ternyata negara tidak masalah, tapi masyarakatnya yang mengerjakan persekusi itu, yang diberi nama social hostility. Yang tadi pemerintahan diberi nama government restriction.
Nah, tahun 2021, government restriction kepada agama, berbeda agama terjadi di 57 negara, tapi social hostility terjadi dari 91 negara. Nah, ini data sendiri menunjukkan bahwa ternyata kekerasan dari masyarakat jauh lebih banyak ketimbang kekerasan dari negara. Lalu dicoba dianalisa. Bagaimanakah dari data sebanyak ini, negara apa saja yang memungkinkannya terjadi dan kecil kemungkinan terjadi, maka ini datanya, bahwa kekerasan kepada perbedaan agama, harassment, persekusi, jauh lebih banyak dikerjakan di negara-negara non-demokratis dibanding negara demokrasi. Mengapa? Karena negara demokrasi itu juga sudah dilembagakan pengakuan kepada hak asasi manusia, sudah mulai digaung-gaungkan kesetaraan warga negara. Kedua juga, persekusi itu jauh lebih banyak dikerjakan di negara-negara yang rata-rata pendidikannya rendah dibanding yang tinggi. Mengapa? Karena semakin tinggi pendidikan, semakin pula ia terekspos kepada keberagaman, kepada dunia kosmopolitan yang juga ada hak asasi di sana. Dan juga di sini persekusi itu jauh lebih banyak terjadi di negara-negara yang miskin. Karena di negara yang kaya itu juga, berarti juga negara itu umumnya juga level pendidikannya lebih tinggi dan umumnya juga ekspos kepada keberagaman dan hak asasi jauh lebih besar. Nah, di era ini kita menafsir lebih jauh lagi seruan dari Sayyidina Ali bahwa ternyata untuk kita melindungi keberagaman itu, di samping dibutuhkan pemimpin yang tadi itu, yang filosofinya tadi itu menganggap orang lain itu jika tidak saudara seiman, dia saudara kemanusiaan, namun juga ternyata bisa didorong untuk bersama-sama kita menumbuhkan agar negara kita lebih demokratis, lebih banyak mereka yang pendidikannya tinggi, dan negara itu lebih kaya. Karena secara statistik, jika negara itu lebih demokratis, lebih tinggi lagi level pendidikannya, dan dia lebih kaya, secara statistik dia akan lebih melindungi keberagaman agama. Itu angka. Nah, sekarang kita masuk kepada kasus. Ini kasus yang terjadi di Indonesia tahun 2023 yang tadi juga sudah dipuisikan. Kita tersentak antara gembira dan sedih membacanya, karena ternyata ratusan teman-teman Syiah itu dibolehkan pulang ke Sampang setelah 11 tahun terusir dari tanah yang dibelinya sendiri, dari tanah yang diwarisinya sendiri, hanya gara-gara ia meyakini paham Syiah. Dia terusir selama 11 tahun dan boleh kembali lagi ke sini setelah mereka dibaiat menjadi Sunni. Mereka kembali setelah dibaiat menjadi Sunni. Tadi saya tanya kepada sahabat kita, Pak Agus, ini mereka benar-benar dibaiat sebagai Sunni, apakah ini bagian dari takiyah? Satu sikap yang memang ada, kata Pak Agus, jika itu dalam rangka survival, takiyah itu dimungkinkan. Jadi ini suasananya, dan ini dialami tidak hanya oleh teman-teman Syiah di sini, juga teman-teman Ahmadiyah juga, sudah sering kita katakan di tahun 2001, di Mataram, mereka pun juga terusir dari tanahnya sendiri, bahkan sekarang sudah 23 tahun mereka masih hidup di pengungsian. Juga dialami teman-teman Protestan, Katolik, soal gereja, bahkan dialami oleh teman-teman Muslim juga di Papua. Jadi kita melihat bahwa ketika apapun menjadi minoritas, tak penting agamanya, itu resiko yang dihadapinya. Nah, sekarang kita sama-sama membangun forum historika yang ingin bergerak dalam kultur yang berbeda, yang ingin bergerak mewarisi pandangan Sayyidina Ali. Bahwa siapapun, jika ia bukan saudara seiman, ia juga saudara dalam kemanusiaan, dan juga saudara dalam satu negara. Nah, di sini, di forum historika,
bersama, bahkan kita memulaikan tradisi yang lebih jauh lagi, yang diajarkan oleh guru-guru kita sejak dulu, ada Cak Nur, ada Gus Dur, Pak Johan Effendi, soal keberagaman. Kita lebih jauh lagi, kita rayakan itu hari-hari raya besar agama secara bersama-sama. Dalam bentuk social gathering, tentu kita tidak masuk dalam ritus agamanya, karena itu ada wilayah masing-masing, tapi social gatheringnya itu kita rayakan. Maka sudah sejak lama kita rayakan di sini hari-hari besar agama, pernah juga agama Bahai, Konghucu, Brahma Kumaris, ya, dan juga Buddha, juga teman-teman dari Ahmadiyah. Sekarang ini kita merayakan hari Arba'in. Dari teman-teman Syiah, ini adalah hari berakhirnya masa berkabung selama 40 hari setelah syahid Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Kita pun mewarisi satu sejarah yang kelam, bahkan cucu Nabi pun dibunuh dengan tragis sekali. Salam atas Imam Husain, keluarga dan sahabatnya yang setia, yang mengorbankan segalanya demi kebenaran dan keadilan di Karbala. Semoga semangat mereka terus menginspirasi kita untuk berdiri teguh melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Kita ikut berduka dan bersedih atas peristiwa Karbala yang menimpa cucu Nabi, tapi juga kita mengambil inspirasi darinya, dari Imam Husain itu, dan semua yang percaya padanya, inspirasi mengenai keberanian dan pengorbanan, menegakkan apa yang benar, dan menegakkan apa yang adil. Di sini, kita menghormati siapapun yang percaya agamanya sebagai wahyu, tapi yang tak percaya itu pun dapat memperlakukan agama itu sebagai warisan kultural milik kita bersama, karena di dalamnya mustahil agama-agama itu bisa bertahan ribuan, ratusan tahun jika tak ada harta karun yang besar sekali efeknya bagi batin kita. Karena itulah kita menganggap semua agama-agama yang ada sekarang ini, bahkan sekarang data mengatakan jumlahnya sudah 4.300. Semuanya kita anggap sebagai warisan kultural milik kita bersama. Memang benar kita berbeda soal agama, tapi kita tahu, kita meyakini Tuhan itu satu, bumi itu satu, manusia itu juga satu, karena itu spiritualitas juga satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.